Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Risiko Kredit dan Risiko Pasar. Eh, di mana dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Risiko ini adalah Dr. Andes Ketut Indraningrat, MSI. Baik, untuk anggota kelompok di sini kami memiliki tiga anggota, yaitu yang pertama ada Saihah Rahmanil Hakim dengan NIM tertera, saya sendiri Faikotus Solihah dengan NIM tertera, dan yang terakhir yaitu Muhammad Rifki Hafiz M dengan NIM tertera. Next slide. Baik, memasuki eh, materi yang pertama yaitu resiko kredit yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Baik, terima kasih buat waktunya. Pertama, kita akan membahas tentang resiko kredit. Nah, kita perlu tahu dulu arti dari resiko kredit itu sendiri. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2016, resiko kredit itu adalah resiko akibat kegagalan pihak lain atau pihak yang menerima kredit dalam memenuhi kewajiban kepada lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangannya ini bisa seperti bank yang memberikan kredit sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Nah, kita juga perlu tahu jenis-jenis dari kredit itu sendiri. Kalau menurut Firdaus dan Ariyanti pada tahun 2004, penggunaan kredit yang pertama dari tujuan penggunaannya, ada yang kedua jangka waktunya, dan ketiga jaminannya. Nah, kalau dari tujuan penggunaannya, ini ada dua. Yang pertama, kredit konsumtif. Kredit konsumtif itu adalah kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang ataupun jasa. Itu yang dapat memberikan kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia. Nah, contoh kredit konsumtif ini adalah seperti kredit kepemilikan rumah atau KPR. Kalau yang kredit produktif, itu adalah kredit yang digunakan untuk tujuan produktif, sehingga dapat menimbulkan faedah karena bentuknya, tempat, waktu, ataupun kepemilikan. Contohnya itu seperti kredit usaha. Nah, kalau yang kedua ini menurut jangka waktunya. Kalau menurut jangka waktunya, yang pertama ada kredit jangka pendek. Ini kurang dari 1 tahun. Contohnya itu kredit modal kerja. Kalau kredit jangka menengah, ini kreditnya berjangka 1 sampai 3 tahun. Contohnya itu kredit investasi untuk pembelian kendaraan. Nah, kalau yang kredit jangka panjang, ini waktunya lebih dari 3 tahun. Contohnya ini kreditnya adalah untuk proyek-proyek besar seperti untuk pembangunan tol ataupun hotel. Nah, lalu yang ketiga, ini berdasarkan jaminannya itu ada dua, kredit tidak memakai jaminan atau unsecured loan. Jadi di sini itu biasanya nggak pakai jaminan karena berdasarkan kekeluargaan gitu. Kalau yang kedua, ini kredit dengan jaminan atau secured loan. Nah, kalau yang dengan jaminan ini, jaminannya bisa berwujud ataupun tidak berwujud. Contohnya itu seperti hak paten ataupun surat berharga. Lalu ada macam-macam risiko kredit. Di mana yang pertama itu ada risiko konsentrasi kredit. Nah, ini itu resikonya itu timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu atau sekelompok, baik pihak, industri, sektor, dan atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian yang cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha lembaga keuangan yang memberikan kredit. Yang kedua ini ada resiko akibat pihak lawan. Nah, jadi resiko ini itu timbul akibat pihak lawan itu gagal dalam memenuhi kewajibannya, dan juga resiko ini timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu. Misalnya, transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar ataupun nilai pasar. Lalu yang ketiga ini adalah risiko akibat kegagalan settlement. Jadi risiko ini timbul akibat kegagalan
penyerahan kas atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian yang telah disepakati dari transaksi penjualan ataupun pembelian instrumen keuangan. Yang keempat, ini ada country risk. Jadi risiko ini timbul dari ketidakpastian karena memburuknya kondisi perekonomian negara, baik dalam membayar utang, gejolak sosial politik, serta kebijakan suatu negara, antara lain rasionalisasi atau pengambil alihan aset, kontrol nilai tukar, dan atau devaluasi nilai tukar. Nah, country risk ini ada 3 jenis yang masuk ke dalamnya. Yang pertama adalah sovereign risk. Jadi ini tuh risiko karena pemerintah suatu negara itu nggak dapat atau nggak bersedia untuk memenuhi kewajibannya. Lalu yang kedua itu adalah transfer risk. Jadi ini resiko dikarenakan pihak asing di luar negeri itu nggak dapat menyediakan atau memperoleh valuta asing untuk memenuhi kewajibannya karena terdapat pembatasan tertentu. Yang ketiga adalah macroeconomic risk. Jadi ini resiko dikarenakan pihak asing di luar negeri itu nggak dapat memenuhi kewajibannya itu akibat perubahan kebijakan ekonomi di negaranya, seperti peningkatan suku bunga yang bertujuan untuk stabilitas nilai mata uang. Nah, selanjutnya itu ada proses manajemen risiko kredit. Ada 4, yang pertama identifikasi, yang kedua pengukuran, ketiga pemantauan, dan keempat itu mitigasi. Nah, yang pertama ini identifikasi. Ini digunakan untuk menganalisis kreditnya. Ada 3 pendekatan. Yang pertama pendekatan 5C. 5C itu karakter yang pertama. Jadi karakter itu dinilai dari watak moral. Bisa dilihat dari latar belakang pekerjaan dan juga keluarganya. Lalu yang kedua adalah capacity. Capacity itu dilihat kapasitas membayar kewajibannya. Bisa dilihat dari kinerja bisnisnya di masa lalu dan juga diamati di lapangan. Lalu yang ketiga ini adalah kapital, yaitu modal. Lalu yang keempat adalah condition, di mana condition ini dilihat dari prospek bisnisnya. Dan yang kelima adalah kolateral. Kolateral ini adalah jaminan. Jadi dilihat dari menilai ketersediaan agunan atau jaminan. Lalu yang kedua ini adalah analisis generik. Jadi bank itu ada beberapa faktor pertimbangan untuk mempersetujui suatu kredit. Itu dilihat dari tujuan kreditnya, profil risiko debiturnya, dilihat dari kemampuan bisnis debiturnya, analisis pemasaran, aspek teknik dasar, analisis keuangan, dan aspek legal. Lalu yang ketiga ini dilihat dari pendekatan analisis kinerja keuangan historis. Jadi yang pertama analisis rasio keuangan. Kalau analisis rasio keuangan itu dilihat dari rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, atau aktivitas. Nah, lalu ada analisis vertikal. Kalau analisis vertikal ini menganalisis laporan keuangan itu cuma satu periode aja. Kalau analisis horizontal itu dianalisis laporan keuangan itu dari beberapa periode. Lalu yang kedua ini ada pengukuran. Yang pertama itu melalui pendekatan terstandarisasi. Jadi ini tuh peringkat kredit yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah eksternal yang diakui oleh Bank Indonesia atau otoritas jasa keuangan. Jadi nanti ada yang namanya penetapan bobot resiko tagihan baik kepada pemerintah, sektor publik, bank pembangunan, korporasi dan lain-lain. Dan itu bobotnya itu beda-beda. Yang kedua ini ada pendekatan internal rating base. Untuk parameternya itu yang pertama ada probability of default. Jadi probability of default ini dilihat dari besarnya kemungkinan debitur itu mengalami ketidakmampuan dalam pengembalian kewajiban pokok maupun bunga pinjam. Lalu ada loss given default, ini dilihat dari estimasi potensi kerugian jika terjadi one prestasi. One prestasi itu semacam ingkar janji. Lalu ada exposure at default, ini estimasi besarnya exposure kredit pada saat prestasi. Dan efektif maturity itu dilihat dari sisa jangka waktu kreditnya. Lalu yang ketiga adalah pemantauan. Nah, jadi setelah diukur kita juga harus memantau untuk memahami kondisi keuangan debitur terkini, lalu untuk memantau kepatuhan dari debitur sehingga kita bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada dan juga menangani permasalahan yang ada dengan cepat. Nah, lalu kita juga ada yang namanya mitigasi. Mitigasi itu untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian kredit.
Yang pertama, ada dapat dengan cara model pemeringkatan. Jadi, model pemeringkatan ini dengan menciptakan model pemeringkatan kredit yang berguna untuk menentukan kemungkinan terjadinya tidak mampu bayar. Jadi, langkah ini tuh akan memungkinkan bahwa portofolio kredit bank itu tidak berfokus pada kredit yang kualitasnya itu buruk, sehingga bank dapat memastikan jika terdapat kemungkinan gagal bayar yang tinggi. Lalu yang kedua ada manajemen portofolio kredit, itu dengan menilai portofolio kredit untuk meyakini bahwa kredit yang dipinjam itu nggak selalu konsen terhadap satu industri atau wilayah tertentu aja. Jadi bank itu dapat melakukan diversifikasi portofolio kreditnya sehingga risiko gagal bayar pun itu bisa diminimalisir. Lalu yang ketiga ini adalah agunan, yaitu agunan itu adalah pinjaman. Jadi adalah jaminan. Jadi ini berperan penting dalam persyaratan pemberian pinjaman yang diselenggarakan oleh bank. Yang keempat adalah pengawasan arus kas. Jadi ini memungkinkan bank untuk memperkecil risiko kreditnya dengan cara membatasi exposure atau exposure at default-nya tadi dan memastikan bank bahwa debitur itu bisa bereaksi cepat terkait kondisi yang sedang berubah. Lalu yang kelima adalah manajemen pemulihan. Jadi manajemen pemulihan ini itu ketika suatu kredit yang mengalami gagal bayar itu dapat dengan jumlah cukup besar daripada tingkat kerugiannya. Maka dari itu, sejumlah bank itu biasanya membuat unit kerja khusus yang ditugaskan untuk mengatasi pemulihan kredit macet. Yang keenam adalah asuransi. Jadi, untuk resikonya agar bisa diminimalisir, itu biasanya ada pembagian risiko dengan asuransi kredit yang dapat meminimalisir potensi kerugiannya. Baik, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Boleh next slide. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai proses pengkreditan. Proses pengkreditan merujuk pada serangkaian langkah yang dilakukan oleh lembaga keuangan atau pemberi pinjaman untuk memberikan pinjaman kepada individu atau entitas tertentu. Nah, eh, ada 10 langkah-langkah yang mana 10 langkah ini adalah tahapan-tahapan umum. Yaitu yang pertama ada pengajuan. Biasanya dalam tahap ini individu atau entitas mengajukan permohonan pinjaman dengan mengisi formulir aplikasi dan menyediakan informasi yang diperlukan seperti informasi pribadi, informasi keuangan, dan tujuan peminjam melakukan pinjaman. Lalu yang kedua yaitu pemeriksaan. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan oleh pemberi pinjaman terhadap informasi yang disediakan oleh peminjam. Yang biasanya diperiksa itu kredit, pemeriksaan kredit, pemeriksaan keuangan, dan verifikasi informasi yang diberikan. Lalu yang ketiga yaitu penilaian risiko. Pemberi pinjaman menilai risiko dalam memberikan pinjaman kepada peminjam berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis. Faktor-faktornya seperti kredit peminjam, histori keuangan, dan kemampuan membayar akan dikaji lebih lanjut. Lalu yang keempat yaitu penawaran pinjaman, di mana jika aplikasi disetujui, pemberi pinjaman akan membuat penawaran pinjaman yang mencakup jumlah pinjaman, suku bunga, jangka waktu, dan ketentuan lainnya. Lalu yang kelima yaitu persetujuan. Nah, jika peminjam menerima syarat-syarat pinjaman yang ditawarkan, maka mereka memberikan persetujuan resmi untuk menerima pinjaman dari pihak peminjam. Lalu yang keenam yaitu penandatanganan kontrak, di mana peminjam dan pemberi pinjaman akan menandatangani kontrak yang berisi semua ketentuan dan persyaratan yang disepakati. Lalu yang ketujuh, pencairan dana, di mana setelah kontrak ditandatangani, dana peminjam akan dicairkan oleh pemberi pinjaman dan diteruskan kepada peminjam. Yang kedelapan yaitu pembayaran pinjaman. Nah, setelah pencairan dana dilakukan, maka
Di yang selanjutnya yaitu peminjam mulai membayar cicilan pinjaman sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati. Lalu yang kesembilan, pemantauan dan penagihan. Pemberi pinjaman biasanya memantau pembayaran pinjaman dan menagih jika ada keterlambatan atau tunggakan pembayaran. Lalu yang terakhir yaitu pelaporan, di mana aktivitas pembayaran peminjam dilaporkan ke lembaga kredit untuk mempengaruhi catatan kredit peminjam. Jadi kalau misalkan aktivitas pembayaran pinjaman ini udah dilaporkan ke lembaga kredit, maka itu juga akan mempengaruhi catatan kredit peminjam yang juga akan mempengaruhi jumlah pinjaman jika peminjam akan melakukan pinjaman selanjutnya. Next slide. Selanjutnya ada manajemen kredit bermasalah. Manajemen kredit bermasalah ini merujuk pada proses identifikasi, penanganan, dan penyelesaian akun pinjaman yang mengalami keterlambatan pembayaran atau kemungkinan gagal bayar. Nah, di sini ada delapan langkah-langkah yang umum atau biasanya dilakukan dalam manajemen kredit bermasalah. Yaitu yang pertama ada pemantauan. Pemantauan ini biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan atau pemberi pinjaman, di mana eh, hal tersebut dilakukan dengan memantau portofolio peminjamnya secara berkala untuk mendeteksi akun-akun yang menunjukkan tanda-tanda bermasalah, seperti keterlambatan pembayaran atau indikasi kesulitan keuangan. Lalu yang kedua yaitu identifikasi. Setelah akun bermasalah terdeteksi, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi akar penyebab masalah tersebut terjadi. Biasanya yang menjadi masalah itu biasanya dari faktor keuangan si peminjam, perubahan situasi peminjam, atau faktor lain yang mempengaruhi kemampuan untuk membayar. Lalu yang ketiga yaitu evaluasi resiko, di mana pemberi pinjaman mengevaluasi resiko yang terkait dengan akun yang bermasalah, termasuk kemungkinan terjadinya kerugian dan peluang untuk memperbaiki situasi tersebut. Lalu yang keempat yaitu kontak dengan peminjam, seperti peminjam berkomunikasi dengan pemberi pinjaman berkomunikasi dengan peminjam untuk memahami situasi mereka, menawarkan bantuan atau opsi alternatif, dan mencari solusi yang dapat membantu peminjam mengatasi masalah keuangan mereka. Lalu yang kelima yaitu rekonsiliasi. Dalam beberapa kasus, pemberi pinjaman dapat menawarkan program rekonsiliasi seperti rekonstrukturisasi pinjaman, perpanjangan waktu, atau penurunan suku bunga untuk membantu peminjam mengelola kewajiban mereka. Lalu yang keenam yaitu setelah tahap rekonsiliasi dilakukan, maka ada tahap yang namanya penagihan. Jika upaya rekonsiliasi gagal dilakukan, maka eh, pemberi pinjaman dapat mengambil langkah penagihan lebih lanjut, termasuk pengiriman pemberitahuan tunggakan dan memulai proses penagihan. Lalu yang ketujuh yaitu penyelesaian. Nah, tujuan akhir dari manajemen kredit bermasalah ini kan adalah menyelesaikan akun secara maksimal, di mana uh, hal tersebut bisa dengan melalui pembayaran penuh, negosiasi penyelesaian, atau proses pengumpulan lebih lanjut jika diperlukan. Lalu yang terakhir yaitu pemantauan lanjutan. Setelah masalah diselesaikan, pemberi pinjaman terus memantau akun peminjam untuk memastikan kepatuhan pembayaran yang berkelanjutan atau menanggapi masalah baru yang mungkin timbul saat kredit bermasalah tadi sudah selesai, masalah kredit yang pertama selesai. Seperti itu. Next slide. Lalu selanjutnya yaitu perhitungan kecukupan modal untuk menutup risiko kredit. Perhitungan kecukupan modal untuk menutupi risiko kredit biasanya mengacu pada metode yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk menilai seberapa besar modal yang diperlukan untuk melindungi diri dari kemungkinan kerugian akibat kredit bermasalah. Salah satu metode umum yang digunakan adalah pendekatan standar, pendekatan dasar, dan pendekatan maju, di mana pendekatan ini biasanya digunakan oleh bank-bank yang lebih kecil atau bank-bank yang tidak memiliki sistem peringkat internal yang canggih. Dalam pendekatan ini, bank menggunakan persentase tertentu dari aset tertentu yang dianggap berisiko untuk menentukan jumlah modal yang harus disediakan.
Lalu yang kedua yaitu pendekatan pasar, pendekatan dasar, di mana pendekatan ini melibatkan penggunaan faktor risiko yang lebih disesuaikan dengan profil risiko individu dari setiap peminjam atau pemberian kredit. Ini memungkinkan bank untuk menyesuaikan jumlah modal yang diperlukan berdasarkan resiko kredit yang lebih spesifik. Yang terakhir yaitu pendekatan maju, di mana ini adalah pendekatan yang paling rumit dan canggih, di mana bank memiliki sistem internal yang kompleks untuk menilai risiko kredit. Pendekatan ini memungkinkan bank untuk mengintegrasikan berbagai faktor risiko, seperti kualitas kredit peminjam, sejarah kredit, dan kondisi pasar, untuk menentukan kecukupan modal yang diperlukan. Next slide. Nah, secara umum, perhitungan kecukupan modal untuk menutupi resiko kredit melibatkan beberapa langkah, termasuk di dalamnya yaitu identifikasi resiko kredit yang mungkin timbul dari portofolio peminjam atau pemberian kredit. Lalu, penilaian probabilitas kemungkinan terjadinya kerugian dari resiko kredit tersebut. Kemudian penggunaan metode yang sesuai untuk menentukan jumlah modal yang diperlukan berdasarkan tingkat risiko yang diidentifikasi. Dan yang terakhir yaitu pemantauan dan penyesuaian secara berkala untuk memastikan bahwa jumlah modal yang disediakan tetap sesuai dengan profil risiko aktual dan dari portofolio kredit yang dilakukan. Seperti itu. Lalu untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oh, oke. Di sini saya akan menjelaskan resiko pasar. Resiko pasar ini merujuk pada kesadaran terhadap kemungkinan terjadinya kerugian atau fluktuasi nilai aset keuangan yang disebabkan oleh faktor-faktor pasar. Beberapa risiko pasar utama itu melibatkan perubahan kondisi ekonomi, fluktuasi suku bunga, perubahan nilai tukar mata uang, dan pergerakan harga saham atau instrumen keuangan lainnya. Next slide. Lalu yang kedua ada trading book. Nah, trading book ini mencakup berbagai instrumen keuangan, termasuk saham, obligasi, derivatif, valuta asing, dan komoditas. Trading book itu dalam manajemen resiko merujuk pada kumpulan posisi keuangan yang diperdagangkan oleh lembaga keuangan seperti bank atau perusahaan investasi. Trading book juga melibatkan manajemen resiko yang cermat. Nah, lembaga keuangan harus memahami resiko pasar, resiko kredit, resiko likuiditas. Nah, ini poin terkait trading book dalam manajemen resiko. Nah, yang pertama itu ada pengawasan regulator. Aktivitas trading book diawasi ketat oleh regulator keuangan. Hal ini bertujuan untuk melindungi stabilitas sistem keuangan dan mencegah risiko sistemik. Lalu yang kedua, penilaian kinerja. Performa trading book dinilai berdasarkan return yang dihasilkan. Namun, lembaga keuangan juga harus mempertimbangkan risiko yang terlibat, keterbukaan atau transparansi, dan pemahaman mendalam terhadap risiko sangat penting. Lalu yang ketiga, ada strategi dan analisis. Institusi keuangan dalam trading book menggunakan berbagai strategi perdagangan dan analisis pasar untuk mengambil keputusan investasi yang informasional dan berdasarkan resiko. Lalu yang terakhir, ada ketentuan peraturan. Nah, regulator ini biasanya mengatur bagaimana trading book harus dikelola, termasuk persyaratan modal minimum dan pengelolaan resiko yang ketat. Nah, selanjutnya. Lalu yang terakhir ada banking book. Nah, banking book ini adalah kumpulan aset dan kewajiban keuangan yang dikelola oleh bank untuk tujuan investasi dan perbankan tradisional. Next. Nah, banking book di dalam konteks medium resiko itu ada beberapa. Yang pertama ini aset dan kewajiban tradisional. Nah, aset itu termasuk dalam buku perbankan adalah aset seperti pinjaman kepada pelanggan, obligasi pemerintah, dan investasi yang dimiliki oleh bank untuk tujuan investasi jangka panjang. Lalu yang kedua ada kewajiban. Kewajiban dalam buku perbankan mencakup sumber dana seperti simpanan nasabah dan utang lainnya yang bersifat jangka panjang.
Next. Lalu yang kedua, manajemen resiko buku perbankan. Nah, yang pertama itu ada credit risk, resiko default atau tidak kemampuan peminjam untuk membayar pinjaman. Lalu yang kedua ada interest rate risk. Nah, risiko perubahan suku bunga yang dapat mempengaruhi nilai portofolio aset dan kewajiban. Lalu yang ketiga ada market risk. Risiko ini terkait fluktuasi nilai pasar aset investasi. Lalu yang terakhir ada liquidity risk. Nah, risiko ini adalah risiko ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Next. Lalu yang ketiga, ada regulasi dan kepatuhan. Nah, bank itu harus mematuhi peraturan dan standar yang ketat yang diberlakukan oleh otoritas keuangan terkait. Lalu yang kedua, regulasi ini mencakup persyaratan modal minimum untuk melindungi bank dari risiko kebangkrutan. Lalu yang keempat, ada manajemen aktif pasif atau asset liability management atau disebut juga ALM. Prinsip manajemen risiko aktif pasif diterapkan untuk mengelola perbedaan antara aset dan kewajiban bank secara aktif. Lalu fokus pada pengelolaan suku bunga, likuiditas, dan risiko pasar. Next. Lalu yang terakhir ada pengelolaan portofolio. Nah, pemilihan dan diversifikasi aset dalam buku perbankan untuk mencapai tujuan investasi dan manajemen risiko yang optimal. Dan pemantauan dan evaluasi portofolio secara berkala. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang bertugas dan juga apabila teman-teman ingin bertanya bisa tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.